Jadi gini, KHDPK itu terlepas dari niat pemerintah yang luhur ya untuk menata hutan Jawa, namun ada banyak hal yang harus dibenahi karena KHDPK itu sendiri mengandung keruwetan hukum ya. Sejak diterbitkannya di dalam yang dinamakan Latin menyebut Wanakaya Sembada, hutan lestari, masyarakat sejahtera, desa mandiri dan makmur itu harus ada peran dari pemuda di dalamnya. Mungkin dari saya itu aja. Memperoleh yang baik. Mungkin itu dari Itu saya. dasarnya apa itu? Menggugat KHDPK? Dasarnya dari itu SK 287 itu Pak. Ya. Dasarnya dari SK 287 itu karena menurut kami tidak memenuhi syarat sahnya KTUN ataupun sifat-sifat dari KTUN apa konkret yang dibutuhkan oleh bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mangdang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 287 tentang KHDPK masih terus berlanjut dibicarakan, dibahas, termasuk di ruang rapat pikiran rakyat Bandung ini. Mereka terus berupaya dengan berbagai cara agar pemerintah mempertimbangkan kembali, karena memang SK tersebut mengandung keruwetan yang luar biasa. Dan inilah 3 pendapat masing-masing dari Dr. Haryadi selaku pakar senior kehutanan dan pernah menjabat Dewan Pengawas Perum Perhutani. Dilanjutkan dari Saudara Nopan dari Lembaga Alam Tropika Indonesia Jawa Timur dan dari Saudara Gunawan Ginting sebagai anggota Sekar Perhutani Bersatu. Tonton terus sampai tuntas agar tidak gagal paham. Terima kasih sudah like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Go! Jadi gini, KHDPK itu terlepas dari niat pemerintah yang luhur ya untuk menata hutan Jawa, namun ada banyak hal yang harus dibenahi karena KHDPK itu sendiri mengandung keruwetan hukum ya. Sejak diterbitkannya di dalam PP 23 tahun 2021 yang menyatakan turunan dari Undang-Undang Ciptaker, kemudian dengan turunannya dari SK 73 kemudian SK Menteri LHK 287. Jadi sebentar selain itu saya mau nambahkan juga KHDPK itu untuk 6 item ya, perhutanan sosial, penataan kawasan, penggunaan kawasan, jasa lingkungan, perlindungan hutan, rehabilitasi. Ini desainnya seperti apa sampai sekarang belum. Ini saya pikir ini kesempatan pemerintah kalau mau mengundang kita untuk berpartisipasi sehingga ini menjadi roadmap yang baik untuk merumuskan arsitektur masa depan dan Jawa, kira-kira gitu. Sebenarnya kalau dari Latin itu kami sudah membuat 7 temuan yang fokusnya adalah bagaimana social forestry itu nantinya akan menjadi salah satu sistem atau wujud untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan membuat hutan lestari. Nah, tadi lebih banyak itu di bagian kebijakan. Nah, sementara ada banyak yang terlupa, misalnya di bagian adalah pemuda. Jadi kalau kita ngomong bagaimana pengelolaan hutan, misalnya 10, 20, 30 tahun lagi, artinya tidak boleh pemuda ini absen dari dari setiap kegiatan, baik dari saat ini penyusunan kegiatan maupun nanti implementasi di lapang gitu. Jadi peran-peran pemuda harus lebih dilebarkan lagi aksesnya oleh setiap pihak. Jadi saya meyakini betul bahwa yang dinamakan Latin menyebut Wanakaya Sembada, hutan lestari, masyarakat sejahtera, desa mandiri dan makmur itu harus ada peran dari pemuda di dalamnya. Mungkin dari saya itu aja. Tapi mungkin PTUN semoga hasil dari gugatan ini dapat memperoleh yang baik. Mungkin itu dari Itu dasarnya apa itu? Menggugat KHDPK? Dasarnya dari
Itu SK 287 itu Pak. Dasarnya dari SK 287 itu karena menurut kami tidak memenuhi syarat sahnya KTUN ataupun sifat-sifat dari KTUN apa konkret individual dan final, maka menurut kami SK 287 itu cacat, sehingga kami juga berjuang menggugat SK itu. Mungkin bisa dijelaskan cacat hukumnya itu seperti apa? Cacat hukumnya, yang pertama cacat hukumnya ialah dari syarat sahnya KTUN itu sendiri, SK 287 itu sendiri. Yang pertama tadi dari segi kewenangan. Jadi menteri tidak berwenang mengeluarkan SK 287 karena sesuai dengan PP 23 tahun 2021 pasal 125 itu pelimpahan kewenangan mengelola hutan oleh BUMN Kehutanan itu diterbitkan melalui peraturan pemerintah, bukan peraturan menteri. Yang kedua, dari segi substansi bahwa sampai saat ini tidak jelas kriteria yang mana lokasi yang ditetapkan sebagai KDPK, apakah lokasi tanah kosong ataupun kawasan tenurial. Masa 1,1 juta hektar yang diterbitkan dalam SK 287 itu hutan-hutannya rusaknya seluas itu. Baru secara prosedural bahwa menteri telah menerbitkan sebelum SK 287 telah menerbitkan SK 73 tentang pelimpahan kewenangan mengelola hutan oleh perhutani. Seharusnya pemerintah, menteri, kalau dalam sesuai kaidah hukum itu ada asas termuda dan partai mati. Jadi asas prasangka yang sah. Jadi karena asas prasangka yang sah itu akhirnya SK 73 SK 287 itu saling berbenturan. Seharusnya SK 73 dulu dicabut, direvisi dulu, dicabut, akhirnya diterbitkan SK 287. Dan juga yang terakhir, kami juga berjuang bagaimana akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja pasal 3 menurut PP 23 tahun 2021 mencabut kewenangan perhutani pasal 3 ayat 1 dari PP 72 tahun 2010. Oleh karena itu kami berjuang berharap kepada masyarakat pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah yang baru bagi perhutani. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain suasana, lain kesempatan. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.